Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial pembelajaran membuat jaringan WLAN dan VLAN. Topologinya seperti pada gambar di bawah ini atau di layar ini ya. Di sini nanti Anda disuruh mengkonfigurasi jaringan WLAN yang pertama, dan yang kedua Anda mengkonfigurasi VLAN 1 dan VLAN 2, di mana VLAN 1 nanti ada namanya VLAN 10, kemudian VLAN 2-nya VLAN 20, kemudian VLAN 3 dan 4 yaitu VLAN 30 dan VLAN 40. Dalam konfigurasi topologi jaringan yang kita bahas nanti, itu ada dua gedung, di mana gedung A dan gedung B. Masing-masing gedung nanti Anda mendapat tugas untuk mengkonfigurasi router atau router 1. Kemudian setelah Anda konfigurasi router 1 sudah selesai, nanti Anda untuk konfigurasi WLAN 10 dan WLAN 20. Kalau gedung 1 sudah terkonfigurasi router dan WLAN 10 dan 20, Anda untuk mengkonfigurasi gedung 2 atau gedung B, yaitu nanti Anda konfigurasi router 2. Kemudian setelah router 2 Anda selesai, Anda konfigurasi WLAN 30 dan WLAN 40. Di mana masing-masing router 1 dan router 2 memiliki fungsi sendiri-sendiri. Fungsi router 1 nanti sebagai AP grid atau access point. Kemudian router 2 sebagai stasiun penerima. Hubungan atau yang untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2 itu menggunakan jaringan WLAN dengan IP 192.168.1.0/30. Sedangkan untuk VLAN 10 nanti Anda menggunakan IP 192.168.10.0/24. VLAN 20-nya 192.168.20.0/24. Sedangkan untuk VLAN 30 nanti Anda menggunakan 192.168.30.0/24. Dan VLAN yang terakhir nanti Anda 192.168.40.0/24. Inilah bentuk topologi yang harus Anda konfigurasi. Untuk soal tugas dalam konfigurasi jaringan WLAN dan VLAN seperti ini topologinya. Kasusnya, suatu sekolah mempunyai dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B, yang terpisah dengan jarak sekitar 500 meter. Manajemen sekolah menginginkan agar kedua gedung tersebut tersambung jaringan komputer baik internet maupun LAN atau Local Area Network. Anda sebagai seorang admin jaringan komputer mendapat tugas untuk melakukan pemasangan jaringan komputer pada dua gedung tersebut dengan topologi jaringan dan ketentuan sebagai berikut. Topologinya seperti ini ya, bisa dipahami, bisa diamati. Kemudian setelah Anda memahami dan mengamatinya, konfigurasi apa aja yang harus Anda lakukan? Yang pertama, pahami dulu topologi jaringan dan siapkan alat serta bahan yang akan digunakan. Kemudian langkah yang kedua, lakukan crimping kabel UTP sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini nanti kita membutuhkan paling enggak ada 4 kabel UTP dengan susunan kabel secara straight. Yang ketiga, sambungkan peralatan yang sesuai dengan topologi jaringan. Kalau melihat dengan topologi di atas, berarti alat yang kita gunakan adalah 2 router, 2 switch manageable, kemudian ada 4 PC, di mana masing-masing VLAN kita beri PC sampel 2. Kemudian, lakukan konfigurasi wireless AP grid dan stasiun menggunakan SSID set identifier, yaitu nanti menyesuaikan nama Anda aja. Di sini contohnya untuk SMK 1 Klaten bisa diganti nama Anda sendiri. Kemudian passwordnya 191-9. Lakukan pengamanan password dengan enkripsi yang paling tinggi pada switch dan router. Lakukan konfigurasi VLAN di switch manageable untuk gedung A menggunakan nomor VLAN 10 dan VLAN 20. Sedangkan gedung B menggunakan nomor VLAN 30 dan 40. Lakukan konfigurasi router termasuk
IP address dengan melakukan trunking dan router menggunakan router default. Lakukan konfigurasi IP address untuk PC 1, 2, PC 3, dan 4. IP address untuk setiap PC dan IP pertama dari masing-masing network, sedangkan IP gateway adalah IP terakhir masing-masing network. Kemudian untuk menguji konektivitas, lakukan ping dengan semua PC yang tersambung. Catat semua konfigurasi yang ada perangkat jaringan termasuk MAC address dan IP address yang ada pada komputer klien. Setelah semua terhubung, lakukan penambahan klien pada kedua sisi jaringan. Dan yang terakhir, lakukan setting pada klien yang telah ditambahkan. Seperti itu untuk tata cara dalam konfigurasi. Untuk mendesain jaringan WLAN dan VLAN 10, 20, dan VLAN 30, 40, peralatan yang dibutuhkan itu yang pertama dua router, ini dua router, mikrotik ya, mikrotik boot, kemudian ada dua switch manageable dengan tipe RB26065/3 ini. Kemudian PC-nya harus ada 4 atau 2 minimal. Kemudian jangan lupa untuk kabel UTP ada 4 buah. Kabel UTP 4 buah, kemudian kabel yang terkoneksi ke jaringan internet. Untuk susunan kabel UTP-nya kita susun secara stack. Kabelnya secara stack. Dalam topologi ini, alat yang Anda gunakan itu yang pertama, koneksi jaringan internet atau jaringan untuk menuju ke jaringan internet. Kemudian, dua router sebagai router 1, yaitu sebagai AP bridge, kemudian router 2 sebagai station. Kemudian, dua switch manageable. Switch manageable nanti sebagai konfigurasi WLAN 10 dan WLAN 20 di gedung A. Kemudian switch manageable yang kedua itu nanti konfigurasinya di VLAN 30 dan VLAN 40. Kemudian 4 PC, masing-masing PC nanti dikonfigurasi IP-nya sesuai yang ada di VLAN masing-masing, seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengklipping kabel yang benar. Untuk alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama, LAN tester untuk mengecek bagaimana hasilnya nanti kalau kita sudah melakukan crimping kabel, apakah susunannya sudah benar atau belum. Kemudian, selanjutnya, kabel UTP. Paling tidak panjangnya 1 meter, atau lebih juga boleh. Kabel UTP ini kebetulan saya menggunakan yang cat 5. Kemudian tang crimping untuk mengkrimping dan mengelupas kabel. Kalau sudah kita kelupas, kita susun kabelnya secara stack dengan urutan putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, kemudian biru, putih biru, kemudian hijau, putih coklat, kemudian terakhir adalah coklat. Kalau sudah kita rapikan, kita gunting menggunakan alat yang ada di sini ya. Nah, ini sudah rapi susunannya. Kalau sudah rapi, kita masukkan ke konektor.
kita masukkan ke konektor. Nah, kalau sudah masukkan ke konektor, sudah sesuai, sudah masuk, kita masukkan gini biar semua kabelnya masuk ke pin masing-masing pin yang sudah ada. Ini sudah rapi, bentuknya seperti ini kalau sudah rapi ya. Kalau sudah, kita crimping di sini sampai bunyi klek. Nah, sudah. Oke. Yang kedua juga sama. Untuk yang kedua juga sama susunannya, karena kabel strap susunannya juga sama ya. Kalau sudah terkrimping semuanya, kita tes apakah hasil crimpingan kita tadi sudah berhasil atau belum dengan cara on-kan dulu posisi pada line testernya, di on-kan dulu. Kalau sudah, ujung satu kita masukkan di bagian sini. Oke. Kalau sudah, di sini akan ada lampu indikatornya, akan nyala, berjalan. Karena susunannya strap, otomatis warnanya juga akan sama. Nah, di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urut. Kalau secara strap urut, kabelnya akan, lampu indikatornya akan nyala secara urut. Tapi kalau nanti secara cross nanti akan acak. Antara ujung satu dengan ujung yang satunya, otomatis nanti nomornya akan acak. Demikianlah, ini tandanya berhasil. Untuk hasil crimpingan kita tadi udah berhasil. Demikianlah cara ngelimping kabel yang benar. Sebelum Anda mulai untuk konfigurasi topologi jaringan yang akan kita konfigurasi tersebut, Anda pastikan dulu bagian pengaturan network internetnya, WiFi Anda disable, kemudian Ether atau untuk kabelnya Anda aktifkan atau enable. Selainnya nanti kita bahas selanjutnya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, kita konfigurasi dulu yang namanya router 1. Langkah pertama yaitu dengan cara router 1 Anda pasang dulu kabel adapternya. Kemudian port 1 itu Anda koneksikan ke kabel yang connect internet. Kemudian port 4 kita untuk antara router menuju ke PC untuk kita konfigurasi router 1. Setelah Anda koneksikan antara router dengan kabel TV yang sudah terkoneksi atau sudah sesuai dengan aturan, kemudian kita masuk ke Winbox dengan klik 2 kali Winbox. Kemudian di sini sudah ada keterangan, kita connect. Untuk sebelumnya biar kita netral, kita reset konfigurasi dulu Winbox yang sudah ada dengan cara sistem, kemudian reset konfigurasi, pilih yang no default konfigurasi, kemudian reset konfigurasi. Apabila ada pernyataan, do you want reset all your configurasi and reboot? Yes. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita close. Kita masuk lagi ke Winbox. Connect. Kemudian kita beri identity dengan cara sistem, identity, kemudian kita kasih nama R1 Wiwin, maksudnya router 1, karena nanti biar tidak bingung, saya kasih nama saya yaitu Wiwin, R1 strip Wiwin, apply, oke. Reconnect dulu, kita reconnect, karena kalau kita reset konfigurasi secara otomatis, nanti dalam Winbox akan keluar sendiri. Kita beri nama router yang akan kita setting dengan cara sistem, kemudian identity, recorded default-nya kita ganti nama R1 strip nama saya, nama identity saya, Wiwin, kemudian apply, oke. Otomatis di dalam Winbox tadi sudah berubah namanya menjadi R1 sesuai yang kita beri nama tadi, R1 Wiwin. Langkah selanjutnya kita konfigurasi DHCP internet. DHCP itu adalah untuk memberi alamat IP secara otomatis, yang artinya DHCP Dynamic Host Configurasi Protocol. Langkahnya dengan cara IP
DHCP client, kemudian tanda plus di sini. DHCP-nya kita pilih yang Ether 1. Ether 1 itu ada yang connect internet. Kemudian user peer DNS, klik centang checklist, kemudian checklist user peer NTP. Default routernya kita yes, kemudian apply OK. Kalau sudah di apply OK, di sini ada keterangan bound. Bound artinya connect. Kita cek apakah sudah connect internet dengan cara kita ping Google. Klik new terminal, kemudian ping 88. Alamatnya Google. Enter. Nah, di sini sudah reply connect ke internet. Oke, untuk langkah selanjutnya kita konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20 dengan cara pertama adalah klik interface, kemudian kita pilih yang bagian VLAN. Tanda plus kita klik, kemudian kita kasih nama VLAN 10. Kita setting VLAN 10 dulu untuk name-nya, kemudian VLAN ID-nya kita kasih nama 10. Kemudian Ether-nya kita connect ke Ether 2. Nanti VLAN 10 akan connect ke Ether 2. Selanjutnya apply OK. Kemudian plus lagi kita setting VLAN yang 20. VLAN 20, kemudian kita VLAN ID-nya 20. Interface-nya kita pilih yang Ether 2. Oke. Kemudian selanjutnya kita pilih apply. Kemudian OK. Nah, di sini sudah kita buat VLAN 10 dan VLAN 20 pada router 1. Langkah selanjutnya kita memberi IP VLAN pada router 1 dengan cara IP address. Kemudian di sini sudah ada IP address yang DHCP yang sudah kita setting tadi, IP DHCP tadi. Kemudian kita tinggal menambah dua IP address, yaitu IP VLAN 10 dan VLAN 20 dengan cara plus, kemudian IP address-nya VLAN 10 192.168.254/24. Kemudian networknya berarti sama 192.168.10.0 karena network. Kemudian kita connect ke VLAN 10. Apply OK. Kemudian IP yang kedua, IP VLAN 20 dengan cara yang sama 192.168 kemudian 20.254/24. Kemudian networknya 192.168.20.0. Kemudian Ether-nya adalah VLAN 20. Apply OK. Nah, di sini sudah ada 3 alamat IP address. IP address yang pertama adalah IP address DHCP tadi yang connect ke internet. Kemudian IP yang kedua IP VLAN 10. Kemudian IP yang ketiganya adalah VLAN 20. Untuk setting selanjutnya kita setting net address destination VLAN 10 dan 20 dengan cara IP farewell, kemudian plus di bagian general chain kita pilih yang RSCNAT, kemudian bagian output kita pilih Ether 1 yang connect ke internet. Kemudian bagian action-nya kita pilih yang masquerade. Kita apply, kemudian kita OK. Nah, di sini sudah. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita setting DNS untuk VLAN 10 dan 20 dengan cara IP DNS. Kemudian kita klik bagian allow remote request. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih yang static. Kita pilih tanda plus di sini. Namanya kita kasih nama yang pertama. Langkah selanjutnya kita setting DNS VLAN 10 dengan 20 dengan perintah IP DNS. Kemudian kita klik allow remove request, kita checklist, kemudian kita klik static, kemudian kita pilih plus, kemudian kita pilih nama DNS VLAN 20. VLAN 20, kemudian IP-nya sesuaikan IP address yang kita setting
tadi 192, 168, 20, 254. Kemudian kita pilih apply. Oke, di sini sudah ada DNS VLAN 10 dan DNS VLAN 20. Sudah kita buat. Ada dua ya, VLAN 10 dan 20 pada router 1. Kalau sudah kita kelupas, kita susun kabelnya secara straight dengan urutan putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, kemudian biru, putih biru, kemudian hijau, putih coklat, kemudian terakhir adalah coklat. Kalau sudah kita rapikan, kita gunting menggunakan alat yang ada di sini ya. Nah, ini sudah rapi susunannya. Kalau sudah rapi, kita masukkan ke konektor. Kita masukkan ke konektor. Nah, kalau sudah masukkan ke konektor, sudah sesuai, sudah masuk, kita masukkan gini, biar semua kabelnya masuk ke pin, masing-masing pin yang sudah ada. Ini sudah rapi. Bentuknya seperti ini kalau sudah rapi. Ya, kalau sudah, kita crimping di sini sampai bunyi klek. Nah, sudah. Oke. Yang kedua juga sama. Untuk yang kedua juga sama susunannya, karena kabel strap susunannya juga sama ya. Selanjutnya kita setting switch manageable router 1 atau switch 1 dengan cara sebagai berikut. Sebelum setting switch manageable switch 1, pastikan untuk IP yang ada di PC kalian itu untuk IP yang defaultnya dari MikroTik. Dengan cara klik kanan pada Open Network Interface Setting, kemudian klik Either, pilih Change Updater, kemudian kita klik kanan pada Either Properties, pilih IP versi 4, kemudian IP-nya kita ganti 192.168.1 itu defaultnya MikroTik, jadi kita titik 2 saja atau 3 atau seterusnya, bebas terserah, yang penting bisa connect nanti. Kemudian sandai masnya otomatis Anda klik 255.255.255.0. Oke, kalau IP-nya sudah sesuai dengan defaultnya MikroTik, langkah selanjutnya kita masuk ke Winbox. Dengan cara klik 2 kali Winbox, otomatis di sini nanti akan ada alamat IP defaultnya MikroTik yaitu 192.168.88.1. Connect. Setelah connect akan ada tampilan seperti ini, username kita kasih nama admin, kecil semua, kemudian passwordnya tidak usah dikasih, langsung ke sign in. Oke, di sini sudah ada tampilan seperti ini. Ada keterangannya port 5 on, karena tadi kita sudah mengkonekkan port 5 kabel UTP di switch manageable connect ke PC kita. Otomatis di sini akan on. Kemudian untuk yang port satunya kita koneksikan yang connect ke internet. Di situ belum on, kita masukkan kabel koneksi internet. Secara otomatis di sini akan berubah jadi on. Jadi yang kita konekkan atau yang kita gunakan di port 1 connect ke internet dan port 5 connect ke PC. Seperti itu. Kemudian kita reset konfigurasi dulu dengan cara masuk ke bagian sistem. Kita masuk ke sistem. Kemudian kita pilih yang reset konfigurasi dulu. Reset konfigurasi. Nah, di sini adalah proses untuk reset konfigurasinya. Setelah itu kita refresh. Port 2 router kita sambungkan ke port 1 switch. Port 2 router
Kita sambungkan ke port 1 switch. Kemudian statusnya di port 1 akan connect dan port 5-nya juga akan connect. Langkah selanjutnya VLAN 3, port yang digunakan pada switch port 1 internet 2 dan 3 lokal untuk VLAN dengan cara pengaturan VLAN. Klik VLAN, kemudian bagian VLAN modenya kita enable. VLAN receiver-nya kita beri yang only tag. Kemudian default-nya sini 1. Bagian sini VLAN header-nya kita kasih add if missing. Kemudian port 2-nya kita enable juga. Kemudian di sini kita pilih yang only untag. Kemudian kita beri ID-nya 10. Always strip-nya bagian VLAN header. Port 3 juga kita enable-kan. Kita pilih only untag. Kemudian ID-nya kita ganti VLAN 20. Always strip. Jadi susunannya untuk 3 port itu yang pertama port 1 VLAN modenya enable, VLAN receiver-nya only tag, kemudian VLAN ID-nya 1, VLAN header-nya add if missing. Kemudian untuk port 2-nya status VLAN modenya enable, VLAN receiver-nya only untag, kemudian VLAN ID-nya 10, VLAN header-nya always strip. Untuk port 3 itu VLAN modenya enable, kemudian VLAN receiver-nya kita pilih only untag. Kemudian ID-nya kita beri 20 dan VLAN header-nya always strip. Kalau sudah, kita apply all. Kalau sudah apply all, kita setting VLAN-nya. Kita pilih append, kemudian insert, kemudian di bagian sini kita kasih 10, ID-nya 20, kita pilih add missing. Port 2-nya strip, always strip. Kemudian port 3-nya not member. Sini not member. Oke, langkah selanjutnya apply all. Kita cek apakah VLAN 20 dan VLAN 1 sudah terkoneksi dengan cara klik kanan open network interface. Kita setting dulu alamat IP-nya sesuai dengan IP VLAN yang sudah kita setting. Kemudian adapter option, klik kanan properties IP versi 4, properties, kita beri alamat yang sesuai dengan IP VLAN 10. Kita ganti 10 192 168 10 254 gateway-nya. Gateway di bawah juga sama 192 168 10 254. Oke. Kita close. Sebelumnya pindah port 5 ke port 2 untuk VLAN 10. Langkah selanjutnya kita
cek dengan CMD. Kita ping 192.168.10.10. Tandanya reply berarti berhasil. Kita coba untuk browsing ke detik.com. Hasilnya sudah keluar, berarti tandanya Anda sudah berhasil untuk konfigurasi router 1 dan switch. Langkah selanjutnya kita konfigurasi router 1 sebagai AP bridge atau access point pemancar. Langkahnya masuk dulu ke router 1. Di sini sudah masuk ke router 1 saya. Kemudian setting WLAN dengan cara untuk setting WLAN agar tidak terjadi interferensi antara channel 1 dengan channel yang lainnya, saya menggunakan channel B-nya 2,4 GHz dan channel yang saya gunakan channel 1. Karena channel yang bisa digunakan untuk menghindari interferensi adalah channel 1, 6, dan 11. Nanti silahkan ditentukan sesuai masing-masing yang bisa 1, 6, dan 11. Kemudian saya sendiri menggunakan channel 1. Oke, kita masuk dengan klik interface, kemudian klik WLAN 2 kali. Tampilannya seperti ini. Kita klik wireless. Di bagian mode, kita pilih yang AP bridge karena router 1 berfungsi sebagai AP bridge. Kemudian, B-nya kita menggunakan 2 GHz. Overweight-nya tetap 20. Frekuensinya saya menggunakan channel 1. Tadi yang bisa digunakan channel 1, 6, dan 11. Saya menggunakan channel 1 saja. Kemudian SSID-nya saya beri nama saya. Channel 2412. Kemudian nama saya Wiwin _TKJ. Yang paling penting adalah 4 ini. Kemudian Anda apply. Kemudian OK. Untuk setting security profile dengan cara wireless, kemudian pilih security profile, kemudian klik tanda plus, beri nama profile 1, modenya Anda pilih dynamic key-nya, kemudian autentifikasinya Anda pilih yang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Kemudian untuk security-nya kita buat angka 1 sampai 9. Di bawahnya juga sama. Oke, kalau sudah bisa Anda apply. Oke. Kemudian profil wireless kita sesuaikan dengan security profile yang kita buat tadi. Profil 1. Kalau sudah, apply. Oke. Kemudian kita buat IP VLAN-nya dengan cara IP VLAN 30 dengan perintah IP address. Kemudian plus addressnya kita beri 192.168.30.1/30. Kemudian kita beri VLAN. Apply. Oke, kita beri IP VLAN yang 40, 192.168.30.1/30.
168.40.1/30, kemudian VLAN apply OK. IP VLAN-nya VLAN 30 dan 40 sudah kita buat. Kemudian kita plus lagi IP VLAN-nya 192.168.1.1/30. Networknya 192.168.1.0. VLAN apply OK. Selanjutnya kita membuat IP DNS dengan IP DNS. Kemudian kita allow remote request. Kita klik status. Kita beri tanda plus DNS VLAN gedung B. Kemudian IP-nya IP VLAN 192.168.1.1. Apply. OK. Untuk langkah selanjutnya kita konfigurasi router 2 di gedung B. Langkahnya sama dengan router 1 tadi, klik 2 kali win port yang sudah ada, kemudian masuk, connect. Kalau sudah tampilan seperti ini sudah ada yang menggunakan, jadi kita reset konfigurasi dulu. Caranya dengan cara sistem reset konfigurasi, pilih no default konfigurasi, reset konfigurasi, yes. Kita tunggu dulu proses reset konfigurasinya. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita beri nama dengan cara sistem identity, kemudian kasih nama router 2, nama saya Wiwin, apply, OK. Ini proses reset konfigurasi, jadi kita reconnect dulu. Kita konekkan. Kemudian kita setting wireless dengan cara interface. Kemudian kita aktifkan dulu WLAN-nya. Kalau sudah aktif WLAN-nya, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih yang wireless. Untuk router 2, karena ini sebagai stasiun, jadi kita pilih modenya yang stasiun. Kemudian untuk bandnya 2 GB seperti yang di router 1, channelnya 20, kemudian kita pilihnya juga sama, 2412, channel 1. Kemudian kita pilih scan, karena tadi kita sudah membuat channel yang sudah kita buat di router 1. Scan, kita start, kita pilih yang sesuai nama kita tadi, router 1 Wiwin. Ini ya, Wiwin TKJ, oke. Kita konekkan dulu. Kalau sudah terdeteksi, sudah connect, langkah selanjutnya apply. Ini kita ganti dulu stasiun. Kita apply, oke. Kalau sudah, bagian security profile-nya kita sesuaikan. Masuk ke wireless, security profile, kita tambah plus, profile 1, untuk modenya dynamic key,
autentifikasinya jenis WPA PSK dan WPA 2 PSK. Kemudian WPA PSK passwordnya samakan dengan yang kita buat di router 1 tadi. Tadi 1 sampai 9, jadi kita buat 1 sampai 9 juga. Oke, kalau sudah kita apply. Kemudian oke. Kemudian bagian wireless. Bagian wireless kita sesuaikan. Security profilnya kita sesuaikan profil 1 yang sudah kita buat di security profile tadi. Kalau sudah, apply, oke. Cek koneksi register dengan cara wireless, klik register. Nah, di sini ada tanda seperti ini, berarti tandanya WLAN sudah aktif, sudah berfungsi. Oke, langkah selanjutnya kita klik IP address atau memberi IP address di router 2 dengan cara IP address, kemudian kita tambahkan plus, kemudian kita beri IP-nya 192.168.1.2 WLAN. Oke, play, oke. Kemudian kita beri alamat IP router, IP root. Kemudian kita beri alamat IP 00, DNS-nya, gateway-nya 192.168.1.1. Oke, apply. Oke. Recoverable berarti tandanya udah connect semuanya. Langkah selanjutnya cek koneksi ping 192.168.1.1 atau cek koneksi WLAN dengan perintah ping 192.168.1.1. Nah, ini connect ya untuk 192.168.1.1. Selanjutnya kita setting IP DNS dengan cara IP DNS, kemudian server 192.168.1.1, apply, kemudian oke. Kita pastikan jaringannya apakah router 2 sudah connect dengan cara ping 192.168.1.1 connect antara router 2 dengan router 1. Kita pastikan juga apakah bisa connect dengan internet dengan cara ping 88. Oke, sudah connect, berarti sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya buat VLAN 30 dengan cara interface, pilih VLAN plus VLAN 30. ID-nya 30. Pilih VLAN, pilih Ether 2, apply, oke. Kemudian plus tambah VLAN 40, kemudian pilih Ether 2, kemudian apply, oke. Kemudian kita cek di interface. Kita cek di interface Ether 2, VLAN 30 dan 40 sudah masuk di sini. Kemudian kita memberi alamat IP VLAN 30 dan 40 dengan cara
IP address, kemudian tambahin 198.168.30.254/24. Ini kita pilih VLAN 30. VLAN 30 apply, oke. Kemudian tambah lagi VLAN 40 192.168.40.254/24, pilih VLAN 40. Pilih 40, apply, kemudian oke. Jadi IP-nya ada 3, IP VLAN 30 dan VLAN 40 ditambah WLAN. Oke. Langsung selanjutnya setting NAT. Cara setting NAT dengan cara IP, kemudian pilih firewall, IP firewall, kemudian pilih NAT. Di sini plus tambah SSCN, out interface-nya kita pilih yang WLAN. Kalau sudah kita apply, option-nya kita ganti yang masquerade. Kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya untuk remote router dengan cara perintah IP DNS, kemudian allow remote request. Statiknya DNS 1, DNS VLAN 30, addressnya 192.168.30.254. Oke. Selanjutnya untuk DNS yang VLAN 40, 192.168.40.254. Apply, oke. Jangan lupa di allow remote request. Untuk konfigurasi router kita pilih IP root, kemudian kita klik tanda plus, kemudian IP-nya kita ketik 192.168.10.0/24 melalui gateway 192.168.1.1 yang kita lewati melalui WLAN tadi. Apply, oke. Kemudian untuk yang VLAN 20 juga sama seperti tadi, IP root, kemudian tanda plus, pilih yang IP-nya 20. 192.168.20.0/24 melalui gateway VLAN 192.168.1.1. Oke, apply. Untuk langkah selanjutnya kita konfigurasi switch 2 dengan cara sama. Sebelum kita konfigurasi, kita sesuaikan dulu IP yang ada di PC kita dengan IP yang hampir sama dengan default-nya MikroTik. Klik kanan, properties, kita masuk ke MikroTik, connect. Tampilan login dalam MikroTik seperti ini. Kemudian kita masuk ke sistem. Kemudian kita reset konfigurasi.
lalu kita refresh. Setelah kita refresh, kita masuk ke link. Di sini posisi port 5 aktif karena port 5 kita konekkan antara PC dengan switch. Langkah selanjutnya kita untuk setting VLAN, klik menu VLAN, kemudian VLAN mode, kita klik enable, kemudian VLAN receiver-nya kita pilih only tag, untuk default VLAN ID-nya 1, kemudian VLAN header-nya kita add if missing. Kemudian untuk port 2-nya kita enable juga. VLAN receiver-nya kita pilih yang only untagged. Kemudian VLAN ID-nya 30. Kemudian VLAN header-nya kita pilih yang always strip. Begitu pula dengan port 3 juga sama dengan port 2. Kita enablekan. VLAN receiver-nya kita pilih only untagged. Yang membedakan adalah default ID-nya kita ganti 40. Kemudian VLAN header-nya kita pilih yang always strip. Kalau sudah, kita apply all. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu VLANs. Kita pilih apply, kemudian kita pilih insert. VLAN ID-nya kita beri nama 30 dan 40. Kemudian port 1 kita pilih add missing di VLAN 30, begitu pula dengan VLAN 40, port 1-nya juga add missing. Kemudian port 2-nya kita pilih yang always strip untuk port 30. Kemudian 40-nya not member. Port 3-nya kebalik, untuk 30-nya not a member, sedangkan ya port untuk VLAN 40-nya always strip. Oke, selanjutnya kita apply all. Untuk langkah selanjutnya kita konfigurasi switch 2 dengan cara sama. Sebelum kita konfigurasi, kita sesuaikan dulu IP yang ada di PC kita dengan IP yang hampir sama dengan default-nya Mikrotik. Klik kanan, properties, klik kanan properties,
masuk ke grafik connect. Tampilan login dalam Equality seperti ini. Kemudian kita masuk ke sistem. Kemudian kita reset konfigurasi. Lalu kita refresh. Setelah kita refresh, kita masuk ke link. Di sini posisi port 5 aktif karena port 5 kita konekkan antara PC dengan switch. Langkah selanjutnya kita untuk setting VLAN, klik menu VLAN, kemudian VLAN mode, kita klik enable, kemudian VLAN receiver-nya kita pilih only tag, untuk default VLAN ID-nya 1, kemudian VLAN header-nya kita add if missing, kemudian untuk port 2 nya kita enable juga, VLAN receiver-nya kita pilih yang only untagged, kemudian VLAN ID-nya 30, kemudian VLAN header-nya kita pilih yang always strip. Begitu pula dengan port 3 juga sama dengan port 2, kita enablekan, VLAN receiver-nya kita pilih only untagged. Yang membedakan adalah default ID-nya kita ganti 40, kemudian VLAN header-nya kita pilih yang always strip. Kalau sudah, kita apply all. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu VLANs. Kita pilih apply, kemudian kita pilih insert. VLAN ID-nya kita beri nama 30 dan 40. Kemudian port 1 kita pilih add missing di VLAN 30, begitu pula dengan VLAN 40, port 1-nya juga add missing. Kemudian port 2-nya kita pilih yang always strip untuk port 30. Kemudian 40-nya not member. Port 3-nya kebalik, untuk 30-nya not a member, sedangkan ya port untuk VLAN 40-nya always strip. Oke, selanjutnya kita apply all. Untuk langkah yang terakhir, kita cek apakah switch dengan router 2 terkoneksi dengan router 1 dengan cara cek dulu bagian IP-nya PC kita sesuaikan dengan VLAN 30. IP-nya klik kanan properties, pilih properties, kemudian IP-nya Anda ketik 192.168.30.2. Ini untuk subnet masknya seperti ini, gateway-nya 254 sama, tinggal OK. Kemudian kita cek dengan CMD.
kita cek koneksi antara dua router dengan cara ping 192.168.30.2. Ini alamat IP VLAN 30. Replay tandanya connect ya. Oke, coba kita ping untuk Google, apakah bisa? Saya ping Google juga ternyata bisa connect. Jadi untuk semuanya sudah connect antara router 1 dengan router 2, antara VLAN 1 dengan VLAN 2, antara VLAN 30 dengan 20 juga sudah. Kita coba untuk browsing ke detik.com. Hasilnya sudah keluar, berarti tandanya Anda sudah berhasil untuk konfigurasi router 1 dan switch.